Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Maul. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang rapot proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Seperti apa pembahasannya? Langsung saja kita bahas bersama-sama. Check it out. Baiklah Bapak Ibu, kita akan membahas tentang rapot proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pertama adalah identitas, misalkan nama sekolah, kemudian semester berapa dan lain sebagainya. Nanti kita akan lihat. Terus kemudian ada data siswa, ini data siswa kita yang ada di dalam kelas. Deskripsi, ini deskripsi terkait dengan proyek yang dilakukan. Kemudian ada proyek 1, proyek 2, proyek 3. Ini kalau memang proyeknya ada 3. Kalau proyeknya hanya 1 berarti yang diisi hanya proyek 1 saja. Baiklah, langsung kita ke identitas. Di identitas ini yang perlu Bapak Ibu isi adalah mulai dari atas sampai bawah ini ya, mulai dari nama sekolah sampai tempat atau tanggal rapot dibagikan. Misalkan di sini SD Unggulan Permata Jingga, PSN dan lain sebagainya, ini dilengkapi semuanya. Terus kemudian jangan lupa ini yang paling penting adalah kelasnya kelas berapa. Misalkan ini kelas 4, kita kasih gini ya, fasenya fase berapa, fase B ya, kelas 4 fase B, tahun pelajaran 2022-2023, Malang. Ini misalkan saja ya, 12 Desember 2022. Judul proyeknya misalkan makananku. Nah, setelah identitas semuanya sudah terisi, kita lanjut ke data siswa. Data siswanya ini juga Bapak Ibu lengkapi. Kalau misalkan sudah punya database, berarti tinggal copy paste di sini. Nah, kan namanya Joni, Juleha, Romlah. Buat sampel kita tulis 3 saja. Kemudian kita ke deskripsi Bapak Ibu. Nah, deskripsi ini menuliskan secara singkat proyek yang dilakukan di sekolah. Jadi isinya sesuai dengan jumlah proyek yang sudah dilakukan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau misalkan dalam satu semester hanya melakukan 1 proyek, maka di sini yang dituliskan deskripsinya. Contoh bisa dilihat di sini Bapak Ibu. Nah, ini jadi proyek ini adalah proyek pertama. Nah, ini contoh, dan contoh ini juga dituangkan di panduan proyek yang dirilis oleh Kemendikbud. Jadi Bapak Ibu juga bisa menambah referensi buku panduan, sehingga ketika kita melakukan modifikasi kita sesuaikan dulu dengan buku panduannya. Nah, ini ya, kalau saya melihat ya, di dalamnya itu menjelaskan terkait dengan proyeknya apa, terus kemudian siswanya itu belajar apa saja, dihubungkan dengan profil pelajar Pancasila yang dipilih Bapak Ibu, yang pada prosesnya dinilai. Proyek ini adalah yang mengenalkan makan. Ini contoh saja ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini. Terus kemudian setelah sudah proyeknya tentang apa, kita ke proyek 1, langsung ke input data. Nah, input data ini fasenya jangan sampai lupa. Jadi setelah urutannya tadi ya, setelah identitas, data siswa, deskripsi, kemudian langsung ke proyek 1. Nah, input data ini kita menentukan, mohon maaf saya tadi lupa. Jadi dimensinya itu yang 6 itu, kemudian elemennya dipilih dan sub elemennya juga dipilih. Sebelum ke situ kita harus memilih fasenya terlebih dahulu. Misalkan fasenya B tadi ya, kelas 4, kemudian kelasnya kelas 4, dimensinya kita memilih kita memilih mandiri misalkan. Kemudian elemennya pemahaman diri dan situasi yang dihadapi. Sub elemennya mengenal kualitas dan minat diri serta tantangan. Nah, muncullah capaian pembelajaran seperti ini. Mengidentifikasi kemampuan, prestasi, ketertarikannya serta tantangan yang dihadapi, yang dialami dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini sub elemen juga bisa dimasukkan ke deskripsi tadi. Jadi anak-anak belajar atau siswa belajar mengenal kualitas dan minat diri serta tantangan yang dihadapi, bisa dimasukkan ke deskripsinya. Kemudian misalkan dimensi yang dipilih itu ada 3, dan dimensi yang kedua itu sama mandiri. Dimensi yang kedua sama mandiri, elemennya juga sama, tetapi sub elemennya berbeda. Misal mengembangkan refleksi diri, ini juga bisa dipilih di sini. Terus kemudian misalkan ada dimensi lagi, dipilih dimensi yang lain, misalkan gotong royong, kolaborasi, kemudian sub elemennya kerjasama. Nah, untuk capaian fasenya sudah muncul secara otomatis di sini. Setelah muncul, kemudian dari input data kita menuju ke penilaian. Nah, penilaian ini merujuk pada
pada rekapan nilai atau rekapan penilaian atau rekapan observasi yang dilakukan Bapak Ibu selama proses proyek itu berlangsung. Nah, muncullah hasil akhir ini tadi, belum berkembang, mulai berkembang sesuai harapan dan sangat berkembang. Nah, setelah dicocokkan ya dengan rekapannya Bapak Ibu, dengan rubrik penilaiannya Bapak Ibu dalam proses itu, hasil akhirnya yang mana untuk Joni? Misalkan Joni hasil akhirnya yang sangat berkembang, maka dikasih simbol V, V-nya ini V kapital. Oke, kemudian Juleha misalkan berkembang sesuai harapan. Untuk Romlah begitu juga dengan dimensi mandiri yang satunya, yang elemennya berbeda. Elemennya sama tapi sub elemennya yang berbeda ya. Nah, ini juga diberikan penilaian akhir. Sudah dipilih 3, kalau sudah selesai kita kembali dan terakhir kita lihat pada rapot ini. Nah, penilaiannya seperti ini. Jadi ini untuk capaian fasenya ya, mengenali kualitas dan minat diri, terus kemudian nilainya ada di bawah sini. Seperti itu Bapak Ibu. Ini untuk yang selain ini Bapak Ibu juga bisa menambahkan catatan proses di sini. Bisa menambahkan catatan proses ya. Catatan prosesnya di sini misalkan ini juga disediakan contoh catatan prosesnya. Yang pertama, dalam mengerjakan proyek ini Didi aktif melibatkan diri dengan memberikan usulan. Jadi ini sesuai dengan observasi yang dilakukan oleh Bapak Ibu dalam proses. Kita contoh dari sini ya. Dalam mengerjakan proyek ini, Joni berkolaborasi dengan baik bersama kelompoknya. Terus kita lihat lagi, masih belum dapat. Kita sampaikan juga kalau misalkan ada catatan-catatan yang perlu diperbaiki. Nah, kalau sudah selesai di rapot akan muncul pada catatan proses yang di paling bawah. Kalau sudah, tinggal di print out. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lifelong learning. Dadah.